Hola, kali ini kita akan belajar tentang Parkinson. Apa itu Parkinson? Pasti kalian sudah pernah membaca tentang apa itu Parkinson. Kalau misalnya kalian melihat orang, khususnya orang tua, yang jalannya itu susah, dia kayak susah menjaga keseimbangan, kayak mau jatuh ke depan gitu. Terus tangannya juga mengalami tremor. Nah, mungkin itu adalah salah satu pasien Parkinson. Tapi Parkinson itu apa? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Parkinson. Yuk, kita mulai. Nah, kalau kita membicarakan Parkinson, organ yang mengalami kerusakan adalah di bagian otak, khususnya bagian tengah, yaitu di bagian substantia nigra. Nah, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Parkinson itu adalah penyakit degeneratif. Dia kejadiannya itu atau proses penyakitnya itu tidak cepat. Jadi berlangsungnya tuh tahap demi tahap. Dan yang mengalami kerusakan sama seperti yang sudah saya mention sebelumnya adalah di bagian substantia nigra. Nah, apa kaitannya si substantia nigra ini dengan Parkinson? Jadi, substantia nigra tersebut adalah area yang memiliki fungsi dalam hal produksi dari dopamin. Dopamin itu apa? Dopamin itu adalah messenger kimiawi gitu yang tugasnya untuk mentransfer sinyal dari dua region yang ada di bagian otak yang berfungsi untuk koordinasi dari aktivitas atau pergerakan. Jadi ingat-ingat ya. Nah, gampangnya yang terjadi pada klien dengan Parkinson itu kayak gini. Jadi, adalah yang tadi saya sebutkan yang namanya dopamin. Nah, penjelasannya seperti ini. Neuron menggunakan neurotransmitter dopamin untuk mengirimkan sinyal dari sel yang satu ke sel yang lain. Nah, hilangnya neuron dalam substansia nigra itu yang terjadinya berkelanjutan mengakibatkan berkurangnya keterampilan motorik halus. Ini juga sebagai akibat dari kehilangan dopamin tersebut. Selain itu, ada juga perkembangan lesi noradrenergik simpatis, sehingga akibatnya adalah hilangnya norepinefrin dalam sistem saraf simpatis. Lalu, adanya efek berlebihan dari neurotransmitter asetilkolin yang merangsang pada neuron. Hal ini tuh menyebabkan peningkatan tonus otot. Nah, ini yang membuat pasien dengan Parkinson itu menjadi tremor dan juga ada kekakuan. Ini tanda dan gejalanya atau clinical manifestasinya. Yang pertama itu adalah mask-like facial expression. Jadi kayak ekspresi ketika kalian memakai topeng, jadi wajahnya ya kayak gitulah. Nah, dia tuh juga pergerakannya sudah mulai lambat, gait-nya juga sudah tidak bagus. Lalu pill rolling movement of hands itu tangannya pasien Parkinson itu tuh kayak sedang merolling sesuatu gitu, kayak lagi gulung-gulung sesuatu. Lalu dia juga ada stopping posture, lalu dia tremor. Jadi kalau misalnya pas lagi diem istirahat, tangannya itu suka tremor sendiri. Lalu pasti ada perubahan di handwritingnya, di mana tulisannya itu akan menjadi semakin kecil. Lalu ada juga bradykinesia, pergerakan menjadi lebih lambat. Lalu kesulitan untuk mengunyah dan menelan. Lalu ada drooling. Dia juga mengalami kesulitan untuk pergerakan-pergerakan yang volunter.
Lalu bisa juga kena orthostatic hypotension karena kurangnya norepinefrin. Sekarang kita akan membicarakan tentang etiologi dari Parkinson disease. Nah, menurut jurnal dari Coley Torsney-Kuan pada tahun 2018, 3 faktor yang sedang kalian lihat pada layar ini yang menjadi faktor-faktor utama pencetus terjadinya si Parkinson disease. Yang pertama itu adalah genetik dan juga age. Genetik itu kita akan membicarakan tentang family history, tentang adanya riwayat dalam keluarga. Berarti itu memang sudah ada gennya ya di dalam keluarga tersebut. Lalu usia. Menurut jurnal dari Coley tadi, usia yang rata-rata terjadi Parkinson itu adalah pada angka 60 ke atas. Lalu yang kedua itu ada environment, di mana environment itu kita membicarakan tentang lingkungan, pengaruh lingkungan. Di sini ada tulisannya MPTP, pestisida, herbisida, heavy metals, dan juga free radical. Jadi orang-orang yang bekerja di lingkungan yang banyak terpapar akan hal-hal yang ada di layar itu, nah itu bisa membuat otak mereka itu, sel-sel otak maksudnya, menjadi lebih cepat rusak, dan itu akan mempengaruhi kerja dari otak. Nah, kita lanjut ke masalah keperawatan. Untuk masalah keperawatan, karena Parkinson itu dia berkaitan dengan gerak tubuh, jadi seseorang akan mengalami kesulitan untuk mengatur gerak tubuhnya sendiri. Maka masalah keperawatan yang muncul adalah 3 ini: intoleransi aktivitas, impaired mobility, dan juga resiko terjadinya injury. Oke, demikian video kita pada hari ini. Penjelasan yang singkat, tetapi semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di komentar. Thank you.